Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut mereview manhwa yang berjudul Nano Machine chapter 232. Nah, di sini kita melanjutkan pertarungan antara sekte demonik melawan beberapa sekte murim ya. Dari murim entah itu ortodoks atau orthodox. Gue juga lupa. Dan satu lagi yaitu Sigblade ya. Nah, di sini mereka semua bergabung untuk menghancurkan si MC, yaitu pemimpin sekte demonik. Tapi di sini pemimpin sekte demoniknya ya, seperti mengetahui rencana mereka ya, meskipun salah satu murim udah menyiapkan kayak obat atau serum itu kayak memperkuat deh ya, untuk memperkuat kekuatan dia, kayak berubah jadi iblis gitu ya. Entah itu berakhir dia ngeledakin diri pas berada di MC, atau emang hanya ngebentuk fisiknya doang, tapi kita belum tahu karena di akhir chapter kemarin cuma diperlihatkan perubahan fisiknya, jadi nggak dijelasin secara detail. Nah, di sini sebenarnya sepertinya juga MC kita tuh udah tahu. Karena kenapa? Karena kan MC ini kan punya nano. Nah, nano ini tuh bisa memeriksa telepati anggota murim atau anggota lainnya yang saling berkomunikasi. Nah, menurut gue di sini MC udah nyiapin rencana matang ya kali, maksudnya rencana buat ngegagalin si anggota murim ini yang emang udah di dekat MC, yang udah minum, yang bertarung. Nah, di sini kan MC sendirian ya, cuman tersisa anak buahnya doang beberapa, karena regu atau grup dia yang kuat-kuatnya itu sedang fokus melawan beberapa aliansi murim yang berkhianat. Nah, yang berontak. Jadi dari beberapa murim bekerja sama Sigblade untuk menghancurkan atau kayak mengkhianati kekaisaran kali ya. Sebenarnya sih nggak ada niatan untuk berkhianat kalau murim, tapi gara-gara si Sigblade ini naruh beberapa bom di sekitar daerah kekaisaran, yang berarti kan rencana terputus yang rencananya ya, rencananya mereka mau ngancurin kaisaran dan berakhir ketahuan dan ngajakin si murim. Nah, bego ini, bodohnya ini murim ini pada ngikutin si Sigblade gara-gara cuma satu orang sekte demonik ya, dendam sama dia rela kayak kerjasama sama si Sigblade, dan akhirnya dicap pengkhianat lah, pasti ikut pengkhianat karena kan berarti tandanya dia mau menghancurkan kekaisaran. Sedangkan anggota sekte demonik yang ini kan yang sekarang itu sebenarnya nolong kekaisaran. Nah, berarti mereka ada di pihak yang benar kalau sudut pandang gue begitu guys. Nah, untungnya ada beberapa aliansi murim juga yang masih kayak peduli ya sama kaisaran, kayak kedamaian gitu. Mereka saling kerjasama sama sekte demonik ya, kalian sendiri. Nah, di sini kemungkinan nih mereka ini nih yang dijadiin teman sama si sekte demonik, dia yang bakalan kedepannya menjadi pemimpin aliansi yang benar-benar bisa merangkul atau ibaratnya nggak bakalan nyari masalah lagi guys, karena udah ngeliat kekuatan aslinya MC. Sedangkan pemimpin yang lain mungkinan bakalan dibunuh atau dibantai. Udah kelihatan kan sendiri di sini tanpa ampun si MC bilang bahwa dia memerintah anak buahnya yang lainnya untuk ngebunuh para pengkhianat. Nah, ini bakalan pertarungan seru nih, apalagi di sini udah habis-habisan. Jadi mereka nggak ada yang bisa kabur lagi nih ya, gerbang udah ditutup dari semua arah ya. Ya mau nggak mau mereka harus perang besar-besaran, yang pastinya gue nggak tahu apakah nanti si Sigblade ini si pemimpinnya bakalan muncul di sini Nawal. Apakah akan bertarung sama MC di sini di kerajaan ini, kita juga belum tahu. Tapi kalau waktu itu, kalau kita baca di chapter yang dia nongol loh ya, yang dia nunjukin kekuatan kayak MC itu, sepertinya dia tuh pergi tuh dari tempatnya ya. Kayaknya dia kayak menyusul buat datang ke si tempatnya MC. Nah, kemungkinan sih begitu kalau emang ada pertarungan di sini, karena gue nggak baca novelnya guys, jadi gue nggak terlalu pasti ya. Mudah-mudahan kalian yang tahu spoiler aja di kolom komentar. Kalaupun dia datang, wah bakalan seru nih ya, yang dimana si MC menurut gue meskipun kekuatannya itu udah di tahap di atas
orang-orang murim, kekuatannya udah di atas para pemimpin murim ya. Cuman ngelawan Sigblet, yang dimana Sigblet sendiri itu pemimpinnya itu berasal dari timeline waktu yang berbeda ya. Gue juga nggak tahu antara dia katanya sih dari masa depan atau ke masa lalu. Jadi itu dia bisa ke masa depan, bisa ke masa lalu. Nggak bisa dipastiin juga dia berasal dari mana ya, karena menurut gue dia pasti udah ngambil beberapa kekuatan teknik di beberapa periode waktu yang lalu yang membuat dia itu semakin kayak apa namanya, kekuatannya itu nge-cheat kalau menurut gua. Tapi sayangnya nge-cheatnya itu nggak ada nanonya, jadi mungkin dia kayak belajar secara original aja, ngandelin diri sendiri. Nah, beda cerita sama si MC kita ini yang berasal dari masa depan. Masa depan maksudnya dianya berasal dari masa ini, tapi si Nanomachi-nya dari masa depan. Yang berarti nih Nanomachi ini udah udah mengetahui segala hal ya, informasi-informasi yang emang berguna buat kekuatan MC ke depannya ini. Wih, bakalan dibantai. Nah, di sini monster yang berubah jadi hijau nih, yang si anggota murim itu yang udah berubah monster gara-gara minum ramuan apa nih, pastinya bakalan diputusin palanya nih sama si MC. Kayak sepertinya kayak gitu ya, dia kalau udah kebantai. Nah, di sini yang seharusnya si MC-nya mati itu ya, karena kan si lawan ini meminum ramuan yang membuat dia kuat secara cepat. Kayaknya ini bakalan menjadi suatu tanda ya, suatu peringatan untuk MC ya. Mungkin jadi sebuah ketakutan untuk para murim yang melihat anggota murimnya itu dibunuh atau dibantai dengan cuma sekali tebas doang. Nah, kalau dia hebat ya, sekali tebas udah tuh pada bengong pas itu ya, pada takut sama MC. Karena emang kekuatannya udah di antara life dan death, jadi kayak mati kehidupan, udah kayak Wang Ling aja, kayak Wang Lin. Oke? Jadi mungkin cukup sampai sini. Dan kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, serta kalian yang mau menghasilkan uang dari skill-skill ini ya, desain, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada cara aja semuanya ya. Dan kalau kalian yang mau ada tanya-tanya atau mau request nih, bikin ini, coba ini, silakan DM gue atau bisa di kolom komentar video ini. Jadi kita sama-sama bisa belajar. Skill ini bisa kalian pakai buat kerja freelance, remote, atau kerja di kantor. Itu hak kalian. Yang intinya gue itu ngajarin kalian gimana caranya biar bisa menghasilkan uang ya, dimanapun kapanpun itu. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.